Ngobrol NBA episode 47. Aduh, yang DM banyak banget. Aduh bro, kapan bikin ngobrol NBA episode selanjutnya? Oke, dan pertanyaannya bejibun yang nanya. Jadi, tadi gue di Instagram, gue di story gue bilang, kasih gue pertanyaan untuk episode 47. Sebisa mungkin 10 pertanyaan yang menarik akan gue jawab. Dan ini gue buka sekitar 15 menit yang lalu nih. Story-nya gue bikin 15 menit yang lalu. Kita coba lihat ada berapa banyak yang ngirim pertanyaan ya. Gila, banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Oke, nggak mungkin gue jawab cuma 10. Oke, gue akan kasih kelonggaran. Akan gue jawab. Ini berapa banyak nih? 100 kali lebih kali ya. Oke, nggak mungkin. 70 pertanyaan deh. 70 pertanyaan pertama akan gue jawab. Tapi mungkin pasti akan banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Nanti gue jawabnya barengan. Coba ya. Again, gue nggak nyiapin materi. Hanya ada handphone di tangan gue. Jadi ini jawaban yang akan gue berikan secara spontan yang ada di kepala gue. Sorry kalau gue nggak membahas tentang statistik-statistik yang terlalu advance, karena gue lagi nggak pegang box score dan juga standing dan lain-lain. Jadi apa adanya jawabannya. Oke, kita menuju ke pertanyaan pertama. Bahas draft pick. Siapa yang dapat Wemby dan Scoot Henderson? Oke. Untuk Wemby dan Scoot Henderson yang pasti ada 3 tim ya. Ada Houston Rockets, ada San Antonio Spurs, kalau di timur ada Detroit Pistons. Itu bertiga tuh bersaing tuh buat dapetin Wemby sama Scoot. Gue agak jujur, mohon maaf ya, gue agak kasihan sama Jabari Smith di Houston Rockets. Dia nggak berkembang. Gue nggak tahu kenapa. Ada game yang dia menunjukkan potensinya dia, tapi lebih banyak yang dia struggling dengan sistem di Houston Rockets. Jadi gue mungkin akan sedikit menyayangkan kalau Victor Wembanyama ke Rockets. Again, Rockets sudah punya Alperen Sengun dan lain-lain, Jabari Smith dan lain-lain. Menurut gue fokus di situ aja. Kalau Houston bisa dapat Scoot, mungkin bakal keren sama Jalen Green dan juga sama Kevin Porter Jr. walaupun agak sedikit redundant di situ. Tapi gue rasa Wemby itu paling cocok ke Spurs sebenarnya. Secara kebutuhan itu Spurs itu paling cocok. Kalau ke Detroit udah ada Jalen Duren, ada siapa lagi, Isaiah Stewart, ada James Wiseman kemarin baru di trade juga ke Pistons. Jadi big man-nya udah agak sedikit numpuk ya. Kalau Scoot ke Pistons juga musimnya oke, tapi sesuai kebutuhan aja kalau gue ngebahasnya. Spurs paling butuh Victor Wembanyama. Kita lihat nanti siapa yang dapat ya. Oke, lanjut. Celtics lawan Lakers di NBA Finals. Why not? Itu akan menjadi pertarungan klasik yang pasti akan sangat membuat banyak fans zaman dulu tuh merinding kalau ini sampai terjadi. Celtic gue feeling, Lakers gue nggak tahu. Jadi kita lihat aja. Oke, lanjut. Kenapa Lakers mau samain rekor win and lose-nya selalu gagal? Ya gimana mau menang, AD-nya aja nggak bisa main back to back. Ya Lakers sebenarnya dilema ya. Mungkin dia udah janji kali sama AD ya. Oke, gue nggak akan mainin lu back to back. Yang penting lu sehat. Gue nggak akan mainin back to back. Tapi kan ini situasinya memang lagi kritis ya. Jadi gue nggak tahu ada berapa banyak lagi game back to back di sisa jadwalnya Lakers. Tapi hari ini sama kemarin memang back to back. Jadi kemarin AD-nya main, hari ini AD-nya nggak main gitu. Dan akhirnya kalah. Lakers masih di bawahnya OKC satu peringkat kalau nggak salah. Lakers di 10. OKC di 9 gitu. Jangan kejar OKC ya. Jangan. LeBron kapan main? Oke. LeBron ini injury-nya agak tricky ya. Targetnya 2 minggu lagi. Kurang dari 2 minggu lah. 1,5 minggu lagi bakal dievaluasi ulang. Rehabnya apakah ada setback atau apakah berjalan dengan lancar. Jadi kita harus tunggu 1,5 minggu lagi. Tapi bukan berarti setelah 1,5 minggu dia langsung bisa main. Gue rasa absennya masih akan lebih panjang daripada itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan nih Lakers nih sanggup nih ya tanpa LeBron. Jadi jangan expect, kalau yang nungguin LeBron, menurut gue jangan expect LeBron untuk balik ke lapangan bisa cepet. Menurut gue masih agak lama sih. Oke, kok apa yang salah sama Dallas? Tolong dibahas juga, soalnya lagi jatuh cinta banget sama Luka Doncic. Kenapa duo Luka Kyrie kalau main bareng lebih banyak kalahnya? Ada apa dengan Dallas Mavericks? Banyak sekali yang nanya Dallas Mavericks. Oke. Dallas Mavericks mau nggak mau nasibnya
sangat amat tergantung sama kesehatan dari Luka Doncic dan juga Kyrie Irving. Paling penting Luka Doncic. Ada beberapa hal yang gua notice dari Dallas Mavericks. Kenapa ada, terutama role seorang Christian Wood ya. Christian Wood harus dikasih role lebih menurut gua sama coach Jason Kidd. Jason Kidd itu sisi idealismenya tuh tinggi sekali. Jadi kadang suka agak sedikit keras kepala dia dengan rotasi line up-nya itu, menurut gua jadi PR juga musim ini. Pemain-pemain kayak Jaden Hardy menurut gua kalau di pairing sama Kyrie Irving itu efektif banget. Itu udah terbukti dengan angka-angkanya. Gue nggak pegang angka-angkanya, tapi itu ada analisanya. Itu terbukti sangat-sangat efektif dalam hal mencetak angka itu. Kombinasi antara Jaden Hardy dan juga Kyrie Irving. Tapi mau lu puter-puter gimana pun, mau mainin Maxi Kleber kayak, mau mainin siapapun kayak, rotasi dengan dua big lineup, dua big man kayak, mau diputar bagaimanapun nasibnya Dallas Mavericks itu hanya akan tergantung dari Luka Doncic dan juga Kyrie Irving. Yang terpenting adalah Luka Doncic yang mesti sehat dulu, terutama ini merosot terus nih. Ini di 12 game terakhir Dallas kalau nggak salah cuma menang berapa sih? 3 kali kalau nggak salah, kalah mulu. Itu nggak ada Kyrie, nggak ada Luka Doncic juga di beberapa game terakhir. Jadi ya, the season is on the line. They have to be healthy. Itu aja sih menurut gue. Oke, prediksi playoff nanti di West. Apakah banyak yang terjadi? Apakah banyak yang upset yang bakal terjadi? Oke, kalau ngomongin upset, gue seneng kalau ada upset sebenarnya, karena gue selalu membela tim-tim underdog ya. Tapi kalau ngomongin upset yang paling mungkin terjadi itu siapapun yang ketemu sama Sacramento Kings itu nanti mungkin bisa chance-nya gede untuk bisa melakukan upset. Kalau misalnya playoff mulai besok misalnya, Kings sekarang di posisi 3, posisi 6-nya itu ada Golden State. Itu Golden State sebenarnya bisa aja upset Sacramento Kings, atau Memphis di posisi 2. Nanti siapapun yang di posisi 7 misalnya Lakers kah atau siapakah, itu bisa juga upset Memphis gitu. Kalau menurut gue, kalau Denver sih menurut gue kuat sih, susah. Phoenix Suns dan lain-lain menurut gue kuat. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Gila, ini baru berapa pertanyaan. Bahas Fantastic Four-nya OKC. Wah gila men. Gue bangga banget ya sebagai fans OKC. Ini belum ada Chet Holmgren ya. Buat tahun depan mudah-mudahan Chet ini kakinya tolong dikasih plat baja atau gimana biar nggak aneh-aneh. Gue sangat-sangat berharap apapun yang terjadi musim ini, kita masuk play-in atau mentok di play-in, nggak masuk playoff ataupun nggak masuk play-in, saya sudah ikhlas. Tapi musim depan kita geber. OKC Thunder fans di semua penjuru Indonesia, kita rapatkan barisan tahun depan, kita mudah-mudahan waktunya kita oke. Celtics bisa juara nggak? Bisa banget kok. Boston Celtics berapa besar peluang menang? Bisa banget juara. Apakah Kings akan berbicara banyak di playoff nanti? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Gue percaya dengan pelatihnya. Yang pasti gue sangat-sangat percaya sama pelatihnya. Gue percaya dengan superstarnya, De'Aaron Fox, Domas. Gue percaya mereka nggak egois dan mereka nggak berusaha untuk merusak permainan secara keseluruhan, secara tim gitu ya. Tapi again, pengalaman akan berbicara. Nanti bagaimana mental dan segala-galanya akan berpengaruh besar nanti di playoff. Jadi semua pasti akan mengincar untuk ketemu Kings nanti. Mudah-mudahan Kings bisa menjawab semua tantangan itu ya. Gue doain banget. Oke, bahas sedikit soal NBA Fantasy. Wah, ini bisa panjang. Nggak mungkin bisa sedikit saya kalau bahas NBA Fantasy. Jadi nanti kita coba bahas di lain waktu ya. Kurang suka Celtics ya kok. Kok jarang banget bahas Celtics. Aduh. Padahal saya berteman baik loh sama fans-fans Celtics loh. Nggak. Gue jujur aja, gue sangat-sangat suka dengan Jason Tatum. Gue sangat-sangat suka dengan Celtics, dengan vibes yang mereka kasih kita musim lalu sampai dengan musim ini, dengan pelatihnya Joe Mazzulla, dengan Al Horford yang pernah 1 tahun di OKC, dengan Mike Muscala yang mantan pemain OKC. Jadi kenapa saya nggak suka sama Celtics? Memang jarang gue bahas karena mereka ya di situ-situ aja, stabil aja gitu, nggak ada yang kayak penurunan. Ada beberapa game yang mereka memang kalah terus. Tapi overall gue
mengkhawatirkan Celtics sama sekali. Mereka aman, and when the playoff comes, ketika datang waktunya playoff, gue yakin mereka akan menjadi tim yang berbeda, dengan mental yang berbeda, dengan target yang mereka sudah jelas. Mereka ingin kembali ke NBA Finals dan berusaha untuk tahun ini untuk bisa merebut gelar juara yang gagal mereka dapetin musim lalu. Oke, kita udah sampai pertanyaan ke-10, 12. Banyak banget ini, sisa 60 pertanyaan lagi. Nggak mungkin bisa jadi satu episode. Jadi ini kan gue pecah ya ke beberapa episode. Dalam 2 hari betul-betul nanti akan gue bikin episodenya, gue lanjutin besok. Gue akan jawab sebisa mungkin karena waktu saya sebentar lagi saya harus jalan pulang. Oke, simple aja kok. Barat dan Timur gimana? Wah, Barat kacau. Barat wild west, sangat-sangat tegang. Bakal terus sampai dengan game terakhir kayaknya nanti perebutan posisinya. Timur sudah ada tim yang pasti play-in-nya nanti juga bisa dibilang 90% ini bracketnya udah lumayan kelihatan. Nggak akan terlalu banyak fluktuatif. Kalau di Barat sih gokil men, asli nggak jangan sampai nggak ikutin tuh sampai dengan game terakhir. Oke, Lakers tadi udah gue bahas ya. Lakers race to Wemby sampai mana kok tadi udah gue bahas juga. The problem in Golden State Warriors. Wah, ini panjang kalau ngomongin problem in Golden State Warriors. Tapi yang pasti problem utamanya adalah mereka nggak bisa nggak bisa perform ketika main di luar Chase Center. Itu concern terbesar dari Golden State Warriors. Nggak ada Andrew Wiggins, dia ada personal reason, dia ada family reason yang belum bisa membuat dia bisa main dulu untuk sementara waktu. Itu juga berpengaruh besar juga. Dan tapi tetap gue rasa berapapun di spot berapapun Golden State nanti akan berada masuk ke babak playoff, gue rasa di babak playoff mereka akan menjadi tim yang completely berbeda. Kalian nggak usah khawatir. Ada beberapa hal yang memang harus kita concern, tapi overall selama core player mereka tetap intact, nanti Wiggins juga pasti akan kembali juga sebelum playoff. Gue rasa mereka punya mental yang nggak akan bisa dianggap remeh oleh siapapun lawannya nanti. Tetap championship mentality dan itu akan mereka tunjukkan nanti bukan di regular season tapi di babak playoff, di momen yang paling penting, dan they know what it takes. They have what it takes untuk win another championship kok. Oke, apakah Mavs sekarang sedang sama kayak Bucks? Mediocre banget. Oke, tadi Mavs sudah gue bahas ya. Hapuskan load management. Setuju, kita hapus load management. Asli, hapus sudah. Kena fine. Di fine aja kalau ada yang load management. Posisi Lakers di sisa regular season. Wah, ini Lakers ini gue lihat sisa schedule-nya kalau nggak salah ya, di sisa pertandingannya nggak terlalu sulit dibandingkan dengan tim-tim lain kayak OKC itu susah, kayak Pelicans itu susah, Utah Jazz gue belum lihat. Tapi tim-tim yang lagi berjuang di bawah-bawah play-in nih paling enak jadwalnya Lakers menurut gue. Jadi kesempatannya Lakers besar untuk paling tidak stay ada di zona play-in gitu, atau mungkin bisa naik ke 6 kalau bisa sih, jago banget. Oke. Lakers, oke, kita udah bahas Lakers. Menurut Ko Iril di posisi berapa Suns sebelum playoff tanpa KD? Wah, ini susah nih. Suns juga jadwalnya nggak gampang sebenarnya di sisa jadwalnya. Tapi gue yakin tetap ada di top 6, tetap akan tidak perlu main di play-in, tetap aman masuk ke zona playoff, dan KD gue rasa akan mudah-mudahan akan bisa ready on time ketika playoff itu dimulai. Oke, ini udah 25-30 pertanyaan. Masih ada setengah jalan lagi saya untuk mencapai 70 pertanyaan. Jadi mungkin gue akan sudahi dulu sampai di sini untuk episode yang kali ini. Tapi besok gue akan lanjut untuk menjawab sisa pertanyaan. Gue janji 70 pertanyaan ya. Jadi besok sisanya akan gue jawab. Hari ini baru sekitar 25-30 pertanyaan. Oke, janji besok kita akan lanjut lagi. Oke guys, segitu aja mungkin episode kali ini. Semoga pertanyaannya belum terjawab. Tungguin besok ya. Jangan lupa belum subscribe di channel Iril Darmawan TV untuk menyaksikan episode Ngobrol NBA selanjutnya. Thank you guys for watching. I'm out.